Oke guys, cara cari passion ini sebenarnya pertanyaan yang banyak banget. Apalagi kalian yang masih muda, kayak figure out gue tuh harus ngapain sih di hidup gue harus gimana cara cari satu hal yang gue bener-bener bisa dalamin sampai gue mati. Tapi sebenarnya topik passion itu nggak segampang itu. Kita harus balik lagi nih, tujuan kita hidup tuh apa sih? Nanti mungkin yang masih muda tuh agak susah relate, tapi untuk yang udah ngelewatin quarter life crisis, udah kayak existential nih, kayak gue hidup tuh buat apa sih? Pasti kita tuh nemu satu jawaban yang sama, yaitu kita hidup to be happy. Hidup happy juga artinya kita hidup a fulfilling life. Fulfilling life artinya hidup kita tuh terpenuhi dari hal-hal yang kita lakuin, dari hal-hal yang kita kasih dampak ke orang lain. Itu menurut gue bakal menjadi mayoritas end goal yang nanya tentang passion. Hidupnya tuh untuk apa? Sebenarnya gue mau patahin miskonsepsi, kenapa kayak kebanyakan orang tuh kayak, hey Ray, lu tuh kayak udah figure yourself out, lu udah tahu passion lu suka bisnis, lu suka tech, ya lu di sana aja sampai mati gitu. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Kalau misalnya kita backtrack ya, pas zaman gue SMP, SMA, gue nggak tahu sama sekali tuh gue bakal suka bisnis, suka tentang konsep of making money. Dulu tuh pas SMP, SMA, 80% dari waktu gue pas pulang itu main game. Kalau gue inget-inget ada 3 game yang makan banyak banget dari waktu gue, yaitu Seal Online, RF Online, sama IO Dance. Untuk kalian yang familiar dengan 3 game ini, atau bahkan gede dengan 3 game ini, feel free untuk komen di bawah. Nah sebenarnya gue nggak tahu apa-apa sama sekali dan gue masih lost waktu itu. Yang pasti gue taunya gue suka main komputer. Gue suka oprek-oprek komputer, karena kalau untuk millennials ya di sini yang lahir tahun 1994, itu tuh komputer tuh lagi baru naik-naiknya. Baru kayak ada teknologi baru, ada game baru, kayak semuanya tuh keren gitu. Ya, at least di saat itu tuh gue ngerasa gue suka banget kayak gitu. Nah dari situ makanya gue tuh abis itu daftar di kuliah IT. Gue kuliahnya tuh di BINUS, waktu itu jurusan gue tuh bukan IT spesifik, tapi Mobile Application and Development. Gue kira dengan gue suka main komputer tuh gue bakal suka coding, dan gue suka bikin aplikasi, bikin game gitu. Dan di sampai umur 18, 19, 20 sama sekali gue nggak tahu tentang apa passion gue. Tapi bedanya, di zaman gue itu gue nggak pernah di pressure buat lu harus cari passion lu gitu. Paling dari orang tua kayak, Ray, kamu harus tentuin kamu mau hidup tuh ngapain, kerja apa gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasa terpressure. Nah mungkin makanya di zaman sekarang cari passion tuh penting ya, karena orang tuh mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kayak banyak banget nih orang lain lebih sukses, gila udah nemu passionnya. Menurut gue it's okay, kayak sesuai dengan timeline-nya masing-masing, nggak usah diburu-buruin. Oke lanjut ke ceritanya. Jadi abis gue kuliah, gue pertama kali freelance. Banyak mungkin followers gue yang udah tahu, dan ini tipping point gue sampai nemuin passion gue sekarang. Pas gue freelance, gue coding, itu kayaknya 2 tahun dari karir gue tuh coding. Gue di depan komputer, gue belajar Java untuk Android, sama ActionScript untuk project-project freelance gue. Dan gue ngehasilin kira-kira 50 juta pertama, 100 juta pertama lah, itu dari freelance ngelakuin kayak gitu. Dan itu fulfilling banget buat gue. Gue kira passion gue itu coding, tapi passion gue adalah kayak solving problem dan making value, dan gue dapat money itu. Nah setelah udah lama coding, kan gue kerja sama teman-teman gue untuk agency, dan teman-teman gue tuh semuanya programmer, dan harus ada satu orang dong yang keluar ketemu klien, bikin proposal, nego-nego, ngelobi. Dan pas kita gambreng, gue lah yang jadi orangnya. Jadi gue basically ya, journey bisnis gue itu ditentukan dari gambreng bertiga sama Eric dan Ibnu. Guys, kalau kalian nonton video ini, ya gitulah. Tapi gue bersyukur banget, karena dengan kejadian yang gak di plan itu, actually gue nemuin passion gue yang sebenarnya, which is bukan di coding, tapi ada di bisnis. Gue suka banget kayak how business works, kayak the concept of solving problem terus kita dibayar. Kayak makanya habis dari situ tuh gue belajar banyak. Gue belajar tentang komponen bisnis, tentang apa sih yang bikin bisnis-bisnis itu gede. Terus mulai kenal diri dengan Google, Facebook, kayak story-storynya Snapchat. Itu story mereka tuh gila banget. Story kayak orang ngebangun company sampai gede banget, sampai bisa impact orang. Itu tuh gue tuh langsung ke hook. Gue tahu one day gue tuh bakal bikin company yang bisa impact orang sebanyak itu. Dan dari sanalah gue mulai kegulung baru ketemu passion gue, which is building businesses. Oke, kira-kira ceritanya tuh kayak gitu dari gue sampai gue bisa ketemu passion gue. Tapi sesuai dengan ceritanya, sebenarnya cari passion itu nggak sampai kayak gue harus ada blueprint atau framework, kayak it just happen gitu loh. Oke, kalau sekarang gue pengen lebih back to topic nih tentang passion dan gimana caranya ngebantu kalian teman-teman gitu yang lagi lost sekarang. Kalau yang dari gue baca-baca, intinya passion itu sesuatu yang lu suka lakuin, even kayak lu nggak dibayar gitu. Kalau lu bisa ngelakuin sesuatu passion lu dan lu dibayar, itu even better gitu. Tapi biasanya passion lebih bisa dideskripsiin kalau lu ngelakuin sesuatu, lu nggak dibayar dan you're fine with it gitu. Itu bikin happy lu secara long term. Tapi gue mau kasih liatin kalian diagram ini. Ada 3P. Pleasure,
passion, dan purpose. Ini harusnya gue bisa tampilin di layar sekarang. Nah, yang kalian bisa lihat dari 3P ini, pleasure, passion, dan purpose itu ada 2 matriks. Happiness kalian, seberapa happy kalian terhadap hal itu, dan seberapa lama kalian happy. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada pleasure. Pleasure tuh yang paling kecil, dan ini kebanyakan orang kira ini tuh passion. Pleasure itu hal-hal kecil yang kita bisa lakuin, misalnya abis gajian nih, kita keluar, makan, foodie, makan itu passion gua. Bisa aja, tapi kebanyakan dari kita tuh itu pleasure. Jadi kita like to spend money ke material-material, ke makanan, itu pleasure. Karena itu bikin kita happy, tapi jangka pendek, abis selesai makan, oh ya udah, kita ingat experience-nya. Nah, passion itu sesuatu yang agak sedikit lebih besar. Jadi dia bisa bikin kita happy lebih lama. Passion ini contohnya kalau gue personally adalah building businesses. Kalau misalnya gue ngebangun bisnis, solving problem, itu tuh bikin gue happy in a longer term. Gue tuh ngerasa kayak gue terpenuhi dengan gue bisa ngebangun bisnis dengan bantu teman-teman gue yang ngebangun bisnis, dan itu passion. Dan gue juga sebenarnya banyak teman gue yang bukan bisnis, misalnya kayak dia suka ngelukis atau dia suka editing, dia suka musik. Jadi dia suka bikin lagu tuh, dia bikin lagu, komposisi, dia rekam, walaupun dia nggak dibayar. Dia ngerasa kayak itu sesuatu yang dia suka lakuin, dan itu lebih jangka panjang dibanding kalian bayar, makan, terus happy gitu seketika. Itu yang ngebedain pleasure sama passion. Nah, tapi mungkin banyak yang nggak tahu bedanya passion dan purpose. Kalau passion itu kalian dengan diri kalian sendiri, apa yang kalian suka lakuin gitu, apa yang bikin kalian happy in the long term. Tapi kalau purpose itu untuk something yang bigger than yourself, lebih besar dibanding diri kalian sendiri. Kalian tuh ada tujuan, misalnya kalian mau ngubah Indonesia, kalian mau ngebantu orang yang nggak berkecukupan, atau misalnya kalian punya misi untuk bikin sekolah untuk anak-anak yang nggak bisa gitu. Nah, mungkin kalau dari sana purpose tuh kelihatannya kayak charity, tapi kenyataannya purpose itu something that's bigger than yourself. Intinya di saat dimana kalian bisa nemuin apa yang kalian mau lakuin, tapi tujuannya tuh bukan ke kalian diri sendiri. Kalian tuh fulfilled by doing that, tapi impact-nya tuh ke orang lain juga. At least menurut gua itu yang gua bedain passion dengan purpose. Jadi kalau kita mati, purpose kita nih terpenuhi, orang tuh bakal ingat kita ngelakuin apa di dunia ini, kita kontribusi apa ke society. Honestly, kalau kalian udah tahu perbedaan dari 3P itu, harusnya lebih gampang kalian untuk nemuin passion kalian, which is in the middle. Kalian tanya ke diri kalian sendiri, kalian lihat di hal-hal kecil di sekitar kalian, apa sih yang bikin kalian happy, tapi kalian harus bisa bedain apa yang bikin happy-nya cuma short term, sama apa yang kalian bisa lakuin terus-menerus selama tahun ke depan. Dan sebenarnya yang paling penting seputar pleasure, passion, dan purpose itu nggak perlu dipaksa. Nggak ada aturan mati kalian harus nemu passion kalian di umur 20, atau misalnya nemu passion kalian di umur 25, it's fine. Semua orang punya timeline-nya masing-masing. Kunci dari video ini yang kalian harus ingat tuh ada 2. Mau itu pleasure, passion, dan purpose, intinya happiness. Apa yang bikin kalian happy? Baru kalian mulai breakdown. Kalian lihat hal-hal kecil apa di keseharian kalian yang kalian suka, yang kalian nggak dibayar pun kalian suka. Dan alangkah baiknya kalau hal itu kalian bisa bikin kalian dibayar. Nah, misalnya kalian suka nyanyi, ya kalian dibayar kalian nyanyi. Jadi bisa digituin juga. Oke, di ngobrol-ngobrol kali ini kayaknya itu aja. Karena sebenarnya ini kayaknya kepanjangan, cuma karena formatnya lebih kayak ngobrol-ngobrol, gue nggak kerasa nih udah ngomong udah berapa menit. Jadi like always, kalau misalnya kalian punya opini tentang finding pleasure, passion, dan purpose, feel free untuk komen atau chat di bawah.